Buat aku itu ayah orangnya baik, penyayang keluarga, mengayomi anak, istri. Ayah itu mendampingiku dari kecil hingga beranjak remaja dan dewasa sampai saat ini. Aku tidak terlepas dari sosok yang namanya ayah. Ayah itu sangat rendah hati. Bahkan ayah itu orangnya nggak pernah marah. Paling ya sedikit-sedikit nakalnya kita dimarahin sama ayah. Ayah nggak pernah main tangan. Ayah itu orangnya family man banget. Semua saudara deket sama ayah. Ayah bahkan nggak pernah melewatkan satu momen pun sama saudara-saudara. Dari keluarga inti, apalagi saudara-saudara jauh, ayah selalu nyamperin gitu. Terus ayah itu orangnya care gitu sama waktu. Dia bahkan ada satu momen ketika itu sholat id gitu ya. Biasalah anak-anak pada saat itu kan sering suka begadang pada saat malam takbiran tuh. Terus pagi-paginya kan jadi bangunnya itu agak telat gitu kan. Terus ayah tuh gubris-gubris kita gitu kan, ngetok-ngetok, manggil-manggilin kita, bahkan sampai kita dengarnya kayak kesel gitu kan, tapi ayah selalu bangunin untuk ngingatin kita sholat gitu. Suami saya itu, beliau adalah orang yang baik, sangat baik, luar biasa baik. Selama pernikahan, kurun waktu 32 tahun lebih, belum pernah namanya beliau bentak saya, ngomelin saya, bentak saya. Belum pernah, biarpun saya salah. Beliau sangat baik, sangat sabar. Sama keluarga sabar, sama orang luar apalagi. Terus pokoknya kalau menceritakan tentang beliau itu nggak ada habisnya kebaikan dia. Ayah tuh cerita soal pekerjaannya, soal yang sedang ayah lagi
lagi jalanin sekarang di kantornya gitu, cerita gitu. Terus nggak lama ayah tuh minta maaf. Intan maafin ayah ya, katanya gitu. Lo kenapa ya, kenapa harus minta maaf gitu? Enggak, ayah ngerasa ayah udah gagal. Loh, gagal ayah? Dan padahal di situ Intan tuh nggak pernah sedikit pun ngeliat ayah tuh gagal dalam apapun. Ayah tuh selalu membanggakan. Ayah tuh selalu membanggakan buat Intan, buat semua, buat keluarga. Dia bilang, enggak, ayah udah gagal dalam, mungkin waktu itu pada saat itu ayah lagi mau mau mencalonkan gitu kan. Terus dia bilang dia gagal. Terus dia bilang, ayah ngerasa gagal, padahal ayah ngelakuin ini semua buat anak-anak ayah. Di situ ayah nangis. Kayak ya ampun, ayah kok sebegini pedulinya sama kita. Sampai hal yang kayak gini aja tuh dia minta maaf, padahal itu bukan kesalahan ayah. Bukan kesalahan ayah yang gimana gitu. Enggak, ayah sama sekali nggak salah. Ayah, menurut Intan ayah juga pun nggak pernah gagal gitu. Di situ Intan mikir, ya Allah ya, bijaksana banget ayah ini gitu. Sampai dia tuh pun, kok dia sendiri yang dia sendiri ngerasa bersalah sama kita, padahal kita pun nuntut juga enggak gitu kan, ibaratnya kayak kita pun mungkin pada saat itu nggak tahu juga gitu ayah melakukan apa, maksudnya mencalonkan apa, kita juga waktu itu mungkin nggak ngeh gitu kan. Tiba-tiba dia ya udah, dia bilang dia gagal gitu. Terus Intan cuma bilang, ayah nggak pernah gagal ya, nggak pernah gagal ngedidik kita. Ayah selalu jadi ayah panutan buat kita semua. Ayah yang paling sabar, ayah yang paling baik. Mungkin ayah tuh sosok orang yang diem. Ayah tuh orang yang gak banyak ngomong, tapi ayah adalah orang yang paling peduli sama keluarganya. Atau bahkan ya kita ini sebagai anak-anak yang terkadang acuh, yang terkadang nggak tahu maunya ayah itu apa. Intan cuma mau bilang ya, Intan minta maaf ya. Intan belum bisa jadi kebanggaan untuk ayah. Intan belum bisa banggain ayah. Intan masih banyak banget kurangnya. Tapi insya Allah ya, doa Intan untuk ayah gak pernah putus ya. Intan kangen banget ya sama ayah. Yang saya paling ingat adalah dari sifat ayah yang ini tuh, beliau orang yang tidak pernah sama sekali yang namanya punya dendam sama orang, walaupun dijahatin sama orang, dikhianatin sama orang, dibohongin sama orang. Beliau adalah salah satu orang yang gak pernah namanya punya dendam, gak pernah punya benci, gak pernah punya sifat
negatif thinking sama orang. Pokoknya sangat panutan sekali. Waktu itu kebetulan saya ingin melahirkan anak pertama saya, Zaviera, yaitu cucu ketiganya beliau, dimana pada saat itu saya nggak bisa yang namanya tidur. Pokoknya tuh paginya itu saya tuh harus ada operasi untuk lahiran. Terus saya hubungin semua keluarga, itu kebetulan tuh tengah malam memang sudah pada tidur. Nah, jelalah beliau itu ngechat saya. Ternyata beliau juga kepikiran karena saya besok pagi akan melaksanakan operasi. Yang saya nggak habis pikir, kok dari semua orang, dari semua keluarga, termasuk suami saya, maksudnya tuh beliau yang paling beliau yang paling khawatir untuk operasi saya besok, untuk operasi melahirkan. Ayah, yang gue salut, Ayah itu orangnya, pertama dia ada darah tinggi yang kadang nggak bisa kekontrol gitu. Cuma kalau untuk urusan profesional atau urusan keluarga gitu, Ayah bisa redamin masalah itu atau kayak ada problem solve dengan cara yang lebih cool, terus nggak panik, dan dia nggak pernah nunjukin kalau dia tuh lagi susah, lagi sedih ke anak-anaknya. Anaknya nggak mau sampai mikir gue sedih lo, gue susah lo gitu. Dia karena itu sih, Ayah ngajarin gue untuk dedikasi tinggi dan ngajarin jadi pria yang gentle lah buat ngadepin urusan masalah kerjaan tanpa harus ngomong gitu, tanpa harus ada kata verbal gitu. Ya paling sesekali kayak cuma ngomong gimana sih ini, gimana, nanya-nanya. Terus even itu Ayah nggak ngerti apa yang gue kerjain gitu, Ayah tetap nanya gitu, tetap excited apa yang gue kerjain gitu, meskipun Ayah nggak ngerti. Dan dia nggak pernah ada hal negatif apapun yang keluar atau yang dipikirin sama dia. Selalu ada positif, mau ada bencana atau duka gitu, selalu positif yang di sharing gitu ke keluarga. Saya nggak bisa lupa kalau saya adalah makmum terakhirnya dia di sholat jamaahnya dia. Jadi pada saat sebelum dia pergi, sholat terakhirnya dia sama saya. Dan saya adalah makmumnya, dan dia adalah imamnya, dan itulah sholat terakhirnya dia. Dan saya nggak akan pernah lupa kalimat atau doa-doa terakhir yang dia latunkan pada saat maghrib sama saya. Saya bersaksi kalau ayah itu orang baik, karena dari
dipanggilnya ayah sama Tuhan, sama Allah ya, tanpa menyusahkan orang sekitar atau orang terdekatnya sedikit pun, tanpa menyusahkan orang satu pun, tanpa ada kendala, tanpa ada kesusahan. Yang menurut saya kalau saya cerita sama orang-orang tua yang masih ada, katanya meninggal seperti itulah meninggal yang husnul khotimah, dan meninggalnya yang diirikan para orang yang akan dipanggil seperti itu katanya. Beliau seingat saya orangnya bersahabat dan berteman dengan siapa saja tanpa pandang titel dan umur. Satu hal yang pernah saya ingat, ketika ada acara seperti itu, ada nyanyi atau panggung dangdut seperti apa, ayah selalu ikut untuk bernyanyi. Sosok yang sangat ceria dan tanpa pernah berkata bohong selama berbicara kepada saya. Banyak harapan Maya tentang sosok ayah setelah Maya menikah dengan Indra gitu. Karena Maya sendiri juga anak yang ditinggal ayahnya saat umur 3 tahun, jadi Maya besar tanpa sosok ayah. Di situ Maya berharap bisa kenal sosok ayah gimana, terus nantinya kalau misal udah punya anak, ayah yang baik itu seperti apa sih sosoknya. Itu Maya mau pelajarin semua dari ayah sebenarnya. Di mata saya, dia orang yang nggak pernah bikin kesel sama saudara, apalagi sama ponakan. Dia selalu menganggap anak-anaknya sendiri. Dia sangat sayang sama anak-anak saya. Dia selalu memperhatikan saya. Ya karena mungkin sudah takdir dari Allah, dia harus meninggalkan kita semua. Ya kita harus menerimanya dengan ikhlas. Ya dia itu orangnya baik, pokoknya dia anak yang penurut. Kalau sama orang tua saya, sama bapak dan ibu saya, dia selalu nurut, nggak pernah ngelawan. Dia orangnya pendiam, nggak pernah bikin kesel sama orang tua. Pengalaman yang paling nggak bisa saya lupakan adalah di saat saya berbuat salah, sudah tahu saya bohong, beliau tersenyum. Dan ditegurnya sehari setelah itu. Bukan ditegur, cuman senyum-senyum, udah tahu kalau saya bohong, udah tahu. Sejak kecil saya disayang banget sama almarhum, selalu diajak jalan-jalan. Kalau kemana-mana pergi selalu yang dibawa oleh-oleh itu yang diingat untuk ponakannya. Sampai almarhum sudah menikah pun, sudah punya anak, istri, tetap masih perhatian sama ponakannya. Kasih sayangnya nggak pernah berkurang.
Sama mama saya pun adik satu-satunya, dia sangat perhatian, sangat sayang sama nenek. Kakek dari saya kecil tuh ngelihat almarhum selalu perhatiannya nggak pernah berkurang walaupun sudah berkeluarga. Jatuh tuh aku suka marah, udah dibilangin 1 kali. Iya, karena aku nggak mau lihat abang sakit, lihat abang jatuh. Aku pura-pura marah. Iya, tapi sebenarnya padahal di beneran baik, tapi bohongan jahat. Pasti aku di sana ngelihat kita terus di dalam arwah. iya sayang. Terus apa lagi ya? Pasti aku sekarang lagi nonton kita, Bu. Iya ya, Kakung lagi nonton ya. Di mana sekarang Kakung bisa nonton? Di situ. Dadah Kakung, abang di sini lagi ngomongin Kakung nih, gitu ya. Kangen ya? Bu. Saya mohon supaya anak-anak semua bisa rukun, akur, satu sama lainnya. Jangan sampai ada yang berselisih paham, ya berselisih paham biasa, tapi bisa berdamai lagi. Biasa itu keluarga antara selisih paham sedikit-sedikit itu sudah biasa, cuman yang membuat ibu bahagia itu kalau melihat kalian itu akur, damai, saling ngomong satu sama lain. Dan ibu juga mohon kalian bisa disiplin waktu, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, sebisa mungkin tepat waktu. Dan janji akan menjadi pengganti peran ayah dalam keluarga. Hidup janji akan menjaga ibu, akan menjaga ibu dan adik-adik. Terima kasih ya, terima kasih. Dan kangen sama ayah. Maafin dan